Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan Akila dipimpin doanya. Semua berdoa dengan keras. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Akila sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, Buria absen dulu ya. Sabrina, Alexo, Gisel, Reva, Ardi. Anak-anak, masih ingatkah kalian pelajaran apa minggu lalu? Mempelajari surat Atin. Oh iya, mempelajari surat Atin. Kalian tahu apa sih pesan-pesan pokok surat Atin? Kalian bisa membaca surat Atin dan melafalkan surat Atin dengan benar. Itu pelajaran minggu lalu. Sekarang kita hari ini belajar mengenai iman kepada Rasul Allah. Ada yang sudah tahu apa itu iman kepada Rasul Allah? Ya? Iman kepada Rasul Allah adalah iman kepada Allah karena telah memberikan Rasul kepada umatnya. Iya, iman kepada Rasul Allah adalah rasa percaya bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk membimbing, untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Sebelum melanjutkan, kita menyanyikan dulu ya biar semangat. Menyanyikan profil pelajar Pancasila. Ya, dimulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Binekaan global gotong royong kreatif dan bernalar kritis. Iya, bagus sekali kalian pagi-pagi sudah semangat. Nah, kita lanjutkan. Hari ini adalah kalian sesuai yang Buria sampaikan tadi. Hari ini kita mau belajar mengenai rukun iman. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, 1. Nanti kalian akan mampu menyebutkan pengertian iman kepada Rasul Allah secara tertulis dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul Allah. Ketiga, kalian mampu menunjukkan contoh penerapan sifat wajib Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kalian mampu menganalisis hikmah yang dapat diambil dari kisah perjuangan Rasul Allah. Yang kelima, kalian menunjukkan sikap hormat kepada Rasul Allah dengan cara meneladani sifat-sifatnya, seperti berkata jujur, amanah, dan sabar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini.
Udah ya, hari ini akan Buria tampilkan sebuah PowerPoint. Tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran. Nah, ini adalah PowerPoint atau materi kita yang akan kita bahas hari ini. Semuanya dengarkan dengan seksama dan boleh dicatat apabila ada sesuatu hal yang penting yang sekiranya nanti kamu nggak bisa atau belum kamu kuasai, boleh kamu catat ya poin-poin pentingnya. Nah, dalam PowerPoint ini nanti isinya mengenai iman kepada Nabi dan Rasul, sifat wajib dan mustahil, contoh penerapan sifat wajib, hikmah dari kisah perjuangan Rasulullah, dan sikap hormat kepada Rasulullah. Isinya itu ya, Dimas dengarkan dulu, Dim. Nah, pengertian iman. Apa sih iman? Apa sih iman kepada Nabi dan Rasul itu? Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercaya oleh umat Islam. Diyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat Islam. Jadi kamu harus percaya, meyakini dengan sepenuh hati. Itu baru pengertian iman. Lah, Rasul-Rasul Allah, Nabi dan Rasul itu memiliki dua sifat, sifat wajib dan mustahil. Nah, sifat wajibnya Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, artinya jujur, amanah, artinya dapat tablik, artinya menyampaikan, fatonah, artinya iyalah, mustahil itu kebalikan dari sifat jujur. Jadi kalau kalau Rasul bersifat sidik, berarti tidak mungkin Rasul bersifat kizib, berbohong. Tidak mungkin Rasulullah itu berbohong. Kedua, kalau Rasul memiliki sifat amanah, maka tidak mungkin, mustahil Rasul memiliki sifat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Sifat mustahil yang ketiga, kitman, Dimas, artinya menyembunyikan. Rasul itu pasti menyampaikan, tidak mungkin menyembunyikan. Yang keempat, artinya balada, bodoh, ya. Mustahil Rasul itu memiliki sifat balada. Nah, contoh penerapan sifat wajib bagi Rasul itu contoh penerapannya. Jika Rasulullah mempunyai sifat sidik jujur, berarti selalu berkata benar. Berarti meskipun dalam suatu situasi sulit. Contohnya, tidak berbohong saat dimintai keterangan. Misal ya, kamu diwawancarai oleh reporter atau diwawancarai, kamu harus menerangkan, berbicara sesuai kenyataan. Itu contoh penerapannya. Kedua, amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Misalnya kamu diberi tugas setiap hari Senin kalian harus piket, maka sikap yang benar adalah berangkat lebih awal dulu,
itu kamu menerapkan sikap amanah, dapat dipercaya. Tablik menyampaikan kebenaran, ya. Jadi contoh penerapannya, sifat tablik menyampaikan informasi yang bermanfaat. Contoh, selalu mengingatkan teman untuk sholat 5 waktu. Bahkan gurunya sering menyampaikan ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu contoh penerapan sifat tablik. Lalu fatona, cerdas, menyelesaikan masalah dengan bijak, dengan baik, membantu teman, contohnya menyelesaikan tugas kelompok, ya, bekerja sama, cerdas. Lah, apa sih pesan atau hikmah yang dapat diambil dari kisah perjuangan Rasulullah? 1, sabar. 2, teguh. 3, ikhlas. 4, peduli. Jadi kamu harus menerapkan sifat-sifat itu ke dalam dirimu sesuai dengan kisah perjuangan Rasulullah. Lah, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul apa sih? 1, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Dicatat ya, bisa ya. Mengajak umat untuk menyembah Allah, memberi teladan hidup yang lebih baik, dan menjadi pembimbing dalam kebenaran. Nah, sikap hormat yang bagaimana yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tadi apa? Jujur, berkata benar, ya Dimas. Sifat jujur yaitu selalu berkata benar, amanah, menjaga kepercayaan, sabar, tidak mudah marah atau putus asa. Kedua, mengamalkan ajaran yang dibawanya. Nabi Muhammad kan memerintahkan kita untuk sholat, maka kita harus mengamalkan sholat dan perilaku baik terhadap sesama. Siapa di sini yang suka sholawatan? Ya, arti sering datang sholawatan itu termasuk menunjukkan bentuk cinta kepada Rasulullah. Tepuk tangan untuk Ardi, hebat ya. Dicontoh. Nah, ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada nggak? Ya, paham ya mengenai materi iman kepada Rasulullah. Anak-anak, dengarkan dulu, perhatikan ke sini sebentar. Hari ini akan Buria bagi kelompok ya. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Buria, juga sudah Buria putarkan video pembelajaran. Nah, hari ini Buria bagi kelompok, kelompoknya sesuai dengan kelompok belajarnya, ya. Perwakilan dari kelompok, ketua kelompok, di sini kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 diketuai oleh Gisel, kelompok 2 diketuai Akila, kelompok 3 diketuai oleh Jelita. Nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil soal yang akan kalian diskusikan, ya. Soal berbasis HOTS dengan berpikir tingkat tinggi mengenai iman kepada Rasul Allah. Setelah itu, masing-masing dari ketua kelompok akan mempresentasikan. Masing-masing dari ketua kelompok akan maju mempresentasikan, membacakan hasil yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Bisa dipahami? Ayo, masing-masing maju mengambil.
Waktunya presentasi untuk perwakilan kelompok. Ketua kelompok maju satu persatu, dimulai dari kelompok satu dulu. Semuanya mendengarkan. Teman-teman, aku akan menyampaikan diskusi dari kelompok 1. Soal 3 referensi. Dari kisah perjuangan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar banyak hal, seperti pentingnya sabar dan jujur. Menurut kalian, bagaimana kita bisa meniru sifat-sifat Rasulullah di sekolah atau di rumah? Sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa meniru sifat Rasulullah di sekolah dengan berkata jujur kepada guru. Misalnya, jika kita belum menyelesaikan tugas karena lupa, kita juga bisa menolong teman yang kesulitan belajar sebagai bentuk sifat amanah. Di rumah, kita bisa meniru sifat sabar Rasulullah dengan membantu adik yang rewel tanpa marah-marah. Contoh lainnya adalah menyelesaikan tugas rumah tangga yang diberikan oleh orang tua dengan tanggung jawab. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Soalnya tadi adalah mengenai contoh apa sih yang bisa diterapkan mengenai pelajaran iman kepada Rasulullah. Tadi kelompok 1 sudah menjawab. Contoh di sekolah yaitu menerapkan sifat sabar. Ya kelompok 1 ya, menerapkan sifat sabar di sekolah dengan cara berkata jujur kepada guru. Dengan cara berkata jujur kepada guru. Tadi kalau di rumah juga disampaikan sifat sabarnya. Sabar dalam ketika dikasih tugas oleh orang tua untuk menjaga adik, untuk membantu membersihkan rumah. Itu penerapan dari sifat sabar. Nggak mengeluh jika disuruh orang tua. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Masih semangat anak-anak? Yuk kita tes semangatnya. Tepuk semangat. Iya, hebat sekali, semangatnya luar biasa. Anak-anak, hari ini Bu Ria mau kasih kalian games. Games itu apa? Permainan. Namanya talking stick. Kalau talking itu artinya berjalan, stick itu tongkat. Tongkat yang bisa berjalan. Gimana cara mainnya? Nanti anak-anak tak beri satu tongkat ya, tongkat kecil. Nanti tongkatnya itu berjalan, bergiliran ke kalian. Sambil kita bernyanyi. Ya, ketika Bu Ria bilang stop atau lagunya habis, nanti kalian langsung menjawab pertanyaan yang sudah Bu Ria berikan terkait materi iman kepada Rasul Allah. Nah, nanti lagunya di sini senang, di sana senang ya. Nanti lagunya habis, tibanya di mana? Oh, ternyata tiba di Ardi. Berarti Ardi yang menjawab soal. Lagunya berputar. 2 kali putaran ya. 2 kali lagu. Ini tongkatnya ya. Bisa toh lagunya, di sini senang, di sana senang. Nanti pas di situ Dani langsung lari ke sini ya. Sekarang dimulai dari Sabrina. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya, Agila ya, Agila, Bapak. Sifat wajib bagi Rasulullah tadi kan ada 4. Nah, sidik artinya apa, Agila? Benar, jujur. Ya, 1 kali putaran lagi dimulai dari Agila. 1, 2, 3. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya, Reva.
nyampe di Reva. Reva tadi kan Akila sudah menjawab sifat wajib bagi Rasulullah. Sifat wajib bagi Rasulullah juga ada 4. Namanya kizib. Artinya apa? Oh, pintar. Berbohong. Anak-anak dengarkan. Tadi kan kalian sudah bermain game, ya, pintar semuanya menjawabnya dengan benar. Nah, terakhir hari ini akan Bu Ria kasih post test, ya. Post test itu nanti kalian kerjakan berisi soal isai. Ini soalnya Bu Ria ambil dari Quizizz, dari aplikasi Quizizz, ya. Sebenarnya bisa lewat HP bisa. Karena kalian masih SD, tidak boleh kan membawa HP, maka soal Quizizz itu Bu Ria cetak. Nanti kalian bisa kerjakan, dengarkan. Tiba kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian sudah belajar mengenai iman kepada Rasulullah, sudah melihat video, sudah bermain games ya. Senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang, semangat. Pelajaran materi agama itu mudah apa sulit? Mudah. Senang ya, Dimas, Ardi, perhatikan. Dah, anak-anak, materi iman kepada Rasul Allah. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo, apa sih kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan? Ada yang tahu? Kesimpulan kita hari ini adalah iman kepada Rasulullah artinya percaya bahwa Rasul telah mengutus utusannya kepada umatnya. Rasul, Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat wajib. Apa tadi Abdi? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahil, kizib, khianat, hitman, balada. Betul. Terus penerapan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah contohnya apa? Selalu berkata jujur. Kalau dikasih tugas harus bertanggung jawab. Itu penerapan sifat-sifat wajib bagi Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tugas Nabi dan Rasul yaitu menyampaikan wahyunya, menyampaikan petunjuk, menyampaikan kabar gembira, yaitu sifat kesimpulan kita hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa belajar di rumah karena ulangan, ya. Minggu depan ulangan harian. Soalnya 1 sampai 20, soal 1 sampai 10 berisi pilihan ganda, soal 11 sampai 20 berisi soal isai mengenai materi iman kepada Rasul Allah. Bisa dimengerti? Dipahami ya? Berarti kalau ada PR, berarti harus bertanggung jawab. Dah. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ria tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Nah, Bu Ria pesan di rumah selalu belajar, selalu berdoa, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Marilah anak-anak kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Bu Ria akhiri. Wassalamualaikum